Ibu sekalian. Selamat pagi. Kabar apa Bapak Ibu pagi ini? Kami kita bersyukur Tuhan sudah mengumpulkan kita pada hari ini, dan bentar lagi kita mau mengadakan perjamuan Tuhan. Saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, tolong persiapkan hati dan pikiran kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Lagu kita yang pertama terambil dari nomor 415. Masih tetap janji Tuhan. Begitu banyak tantangan dan hambatan di luar sana, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, tapi kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Sambil kita nyanyi, mohon Bapak Ibu berdiri, kita menyanyi ayat 1, 3, dan 4. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bangun dari tidur kami, menghirup udara baru, dan menikmati berbagai macam berkat yang sudah Tuhan siapkan pada pagi hari ini buat kami semua. Tuhan, kami sungguh-sungguh mengucap syukur. Terutama Tuhan, kami mengucap syukur untuk keselamatan jiwa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan hari ini kami adalah orang-orang yang sudah merdeka, sudah diselamatkan. Dan hal lain juga yang tidak kalah kami ucapkan syukur adalah di mana kami memiliki jemaat, di mana kami bisa berkumpul bersama, bersekutu, belajar firman Tuhan, memuji nama Tuhan di dalamnya. Kami sangat mengucap syukur untuk semua itu. Dan hari ini Tuhan, kami melaksanakan tanggung jawab kami sebagai orang percaya berjemaat berkumpul untuk belajar, meneliti firman-Mu serta memuji nama Tuhan. Terima kasih Engkau pimpin sertai semua jemaat yang hadir hari ini, secara khusus untuk anak-anak-Mu yang ambil bagian secara langsung dalam pelayanan. Tuhan pimpin, berikan hikmat serta kebijaksanaan.
Untuk mereka yang tidak bisa hadir karena sakit, kami berdoa supaya disembuhkan, diberkati obat-obatnya, makanan-makanan yang dikonsumsi biar mempercepat penyembuhan mereka. Untuk mereka yang sedang berada di luar kota, kami berdoa untuk kesehatan mereka tetap menjadi kesaksian juga di tempat di mana mereka berada. Atau jemaat yang sedang dalam perjalanan, Tuhan tibakan mereka supaya tiba di tempat ini dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian acara berjemaat kami dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Lagu kita yang berikut terambil dari nomor 208, Surga Turun Penuhi Jiwaku. Kita menyanyi bersama ayat 1 dan 3 saja. 1 dan 3. Surga turun penuhi jiwaku. Mari. Amos 8 ayat 11 hingga 14. Amos 8 ayat 11 hingga 14. Cara membacanya saya ajak baca ayat yang ke-11, Bapak Ibu 12, dan kita bergantian hingga selesai.
Amos 8 ayat 11. Lapar dan haus, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan berubah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak taruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima demi Samaria dan yang berkata demi Allah yang hidup, hai, serta demi Dewa kasihmu yang hidup, hai Sheba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Kita menyambut bacaan firman Tuhan dengan menyanyi dari nomor 94, tercurah darah yang kudus. Kita menyanyi ayat 1, 3, dan 4. Ayat 1, 3, dan 4, tercurah darah yang kudus. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Tercurah darah yang kudus. Mari Pak. dalam pertama. Nomor 31. 431 saya.
431. Dalam utama. Yang bertugas ayat yang kedua, silakan dijalankan undi-undinya. Mari Pak. Terima kasih ya Bapak kami yang ada di surga. Kami telah mengumpulkan sedikit apa yang kami dapat dari padamu Tuhan, melalui berkat-Mu dari keberkahan besar kami. Biarlah ini terkumpul untuk bisa sampai benar dalam tubuh jemaat Tuhan di Kota Depok ini, memberkati semuanya yang kami telah memberi dan juga mengelola pemberian ini Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucapkan semuanya yang dalam tangan anak Yesus Kristus, selamatkan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka lagu kita yang terakhir, diambil dari nomor 207 di Kalvari. Ambil lagu ini kita nyanyi bersama. Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri. Dan pada ayat yang ketiga, mohon Pak Gembala tampil di mimbar untuk acara selanjutnya. Mari Pak. Anugerah melimpah
Jemaat sekalian, Baik. apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Tuhan terima kasih, tibalah saatnya kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami yang hadir hari ini, agar kami benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada firman Tuhan yang sebentar akan sama-sama kami baca, kami pelajari, dan kami terima dalam hati kami sebagai kebenaran. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai kami dan Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami setiap orang percaya, yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat, serta kebijaksanaan dalam memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tes. Oke, baik. Sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa berdiri dengan kondisi yang sehat, mengingat Selasa lalu ya. Mungkin untuk pertama kalinya bagi saya sendiri melihat angin puting beliung yang begitu dahsyat yang sempat lewat di daerah kita di sini. Jadi luar biasa sekali. Pohon-pohon hampir semuanya, kalau Bapak Ibu lihat di depan, semua tumbang semua. Atap-atap rumah berterbangan, bahkan plafon garasi gereja kita ini juga sampai rubuh, luar biasa. Jadi Selasa sore jam 5 itu saya sama Jojo sempat keluar sebentar cari makan. Memang tidak ada tanda-tanda angin puting beliung, hanya gelap, kemudian disertai dengan geledek, tapi belum hujan. Akan tanda-tanda gerimis, iya. Setelah cari dan mau pulang kembali ke sini, tiba-tiba gerimis, ya, gerimis dan angin mulai kencang. Pas masuk, baru sekitar 5 menit masuk ke dalam garasi, tiba-tiba, ini benar-benar tiba-tiba Bapak sekalian, bukan tiba-tiba angin seperti orang kesetanan gitu, menghantam ini, dan kita langsung masuk rumah. Dan rupanya bukan hanya angin puting beliung, atap rumah kita seperti dilempari dengan batu, rupanya disertai dengan hujan es, luar biasa sekali. Dan kita punya gereja, kan biasa kan hujan itu kalau dulu sebelum dipasang karpet itu kan tepi-tepi, ini tepi-tepi tengah kena hujan semua, jadi saking kuatnya angin saat itu. Puji Tuhan terjadi hanya 1 jam. Dan kalau Bapak Ibu sekalian lihat yang viral video di Hermina, itu benar-benar terjadi, ya, dan tempat pemasangan baliho yang di Margonda lampu merah itu benar-benar rubuh. Jadi kelihatannya angin ini menyusur jalan Tol Iskandar ini, kemudian lurus sampai ke lampu merah dan lurus sampai ke Sawangan sana. Margonda yang ke sana ya tidak terlalu parah, ya, hanya kena angin biasa. Jadi puji Tuhan, kita semua sehat, ya, kita semua dalam kondisi yang baik, semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita dan pimpinan Tuhan. Baik, mari kita belajar firman Tuhan, dan saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur, kitab Mazmur, pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Oke. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita baca silih berganti. Saya ayat pertama, jemaat ayat kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-6. Mazmur. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekarang yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman.
Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Baik. Mazmur ini adalah salah satu kitab yang sangat menarik untuk kita pelajari, untuk kita baca, untuk kita teliti dalam Alkitab, Dan uniknya juga kitab Mazmur ini merupakan kitab terpanjang yang ada di dalam Alkitab. Kitab terpanjang, Dalam kitab Mazmur berisi puji-pujian sesuai namanya, Mazmur, Tetapi ada juga mengajarkan tentang hikmat. Dan tidak sedikit juga menulis tentang nubuatan-nubuatan penting yang akan terjadi ke depan. Kitab Mazmur juga adalah kitab yang paling banyak dikutip dalam Perjanjian Baru. Jadi ada yang berusaha menghitungnya katanya. Jadi 50% kutipan dalam Perjanjian Baru itu langsung dari Mazmurnya. Luar biasa sekali. Dan dari sekian banyak kitab-kitab pujian, Mazmur adalah kitab pertama dari kitab-kitab pujian. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, dan hari ini kita akan belajar dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-6. Dan tema renungan kita atau topik judul renungan kita pada pagi hari ini adalah berbahagialah. 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 Nah, apakah yang membuat seseorang dapat berbahagia menurut Mazmur yang kita baca tadi? Minimal kita akan lihat ada 3 hal yang disebutkan dalam kitab Mazmur mengapa kita patut berbahagia. Yang pertama, kita lihat yang pertama. Berbahagialah yang mana? Berbahagialah katanya orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah orang-orang seperti itu. Mengapa? Jadi apa itu fasik? Fasik menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasik ini berarti orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Itu fasik. Jadi orang-orang fasik adalah kumpulan orang yang tidak peduli, yang masa bodoh dan tidak mau mendengarkan perintah serta nasihat firman Tuhan. Ini digolongkan fasik. Ini digolongkan fasik. Bahkan mereka yang berusaha menolak firman Tuhan dan tidak mau menerima firman Tuhan di dalam hatinya, ini termasuk golongan orang fasik. Dan kitab Mazmur bilang berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan. Artinya berbahagialah orang-orang yang tidak ikut dalam kumpulan orang fasik, apalagi ikut berjalan dan mendengarkan nasihat serta wejangan mereka, mengikuti jalan mereka, mengikuti cara prinsip mereka, mengikuti pola pikir mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak peduli akan firman Tuhan, yang masa bodoh dengan firman Tuhan, bahkan yang tidak mentaati firman Tuhan. Ini golongan orang fasik. Dan berbahagialah orang yang tidak sama dengan mereka, kata Tuhan bilang. Tetapi ayat yang kedua, yang kesukaannya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, tetapi berbahagialah, ini masih sambungan sebenarnya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini saya harus matikan ini biar tidak terganggu, dengan tidak usah klik sekali. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi berbahagialah mereka yang tidak ikut dalam jalan orang fasik dan mendengarkan nasihat orang fasik, tetapi berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan ini mewakili firman Tuhan sebenarnya. Berbahagialah orang-orang yang menyukai firman Tuhan. Bagaimana cara menyukai firman Tuhan, Bapak sekalian?
Banyak orang bilang, ya. Dan dulu sebelum saya diselamatkan ketika masih muda, ketika masih SMP, SMA, saya juga merasakan ketika membaca Alkitab ini muncul yang namanya kebosanan, ya. Kebosanan. Kenapa? Karena ya, bahasanya terlalu sulit dipahami, sulit dimengerti. Jadi membosankan. Semakin membacanya, semakin membuat ngantuk. Itu dulu. Ya. Tetapi Tuhan bilang, berbahagialah orang yang menyukai firman Tuhan. Bagaimana cara menyukai firman Tuhan? Tidak ada cara lain bagaimana kita menyukai firman Tuhan jika kita sendiri belum dilahirbarukan, belum diselamatkan, belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mustahil orang-orang yang belum diselamatkan suka dengan firman Tuhan. Mustahil orang-orang yang belum bertobat dan percaya ini hobi baca Alkitab. Mustahil. Mustahil sekali. Mereka yang suka menyukai firman Tuhan, ya, adalah mereka yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan, punya keinginan tahuan yang jauh lebih lagi tentang firman Tuhan, pengen belajar tentang kehendak Tuhan yang lain lagi, pengen tahu berbagai macam kebenaran firman Tuhan yang tercatat dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Mereka inilah yang menyukai firman Tuhan. Apakah kita golongan orang-orang yang menyukai firman Tuhan? Sebab kalau kita tidak menyukai firman Tuhan, jangan-jangan kita masuk ke dalam golongan orang fasik yang tidak mentaati dan tidak mau taat dengan perintah Tuhan. Apakah semua orang Kristen pasti menyukai firman Tuhan, Pak? Belum tentu. Tetapi bukankah mereka rajin ke gereja, Pak? Tidak jadi jaminan. Karena mencintai firman Tuhan itu bukan hanya sekedar suka membacanya, tapi suka mencari kebenaran yang ada di dalamnya dan mematuhi kebenaran itu dan menyimpannya, bahkan mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Itu yang disebut dengan menyukai firman Tuhan. Sebab mereka yang menyukai firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Apa maksudnya merenungkan siang dan malam? Tidak kerja-kerja, bukan. Maksudnya adalah mereka yang suka sekali, ya, membaca firman Tuhan, merenungkannya, penasaran dengan kebenaran firman Tuhan, bahkan rajin membacanya, rajin menggalinya, ya. Itu yang dimaksud itu. Ia seperti pohon, katanya, yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, Mazmur ditulis oleh Daud. Kebanyakan Mazmur ditulis oleh Daud, dan termasuk yang pasal 1 ini ditulis oleh Raja Daud. Kita semua tahu persis bagaimana perjalanan hidup Raja Daud. Meskipun dia pernah mengalami turun naik, ya, lika-liku dalam perjalanannya. Ketika dipilih oleh Allah menjadi Raja Israel pada usia yang sangat muda, tidaklah menjadikan Daud langsung hidup nyaman, duduk di istana singgasana, tidak. Perlu sekitar 40 tahun lagi bagi dia untuk bisa duduk nyaman, merasakan singgasana yang empuk, tidur di istana. 40 tahun lagi, bagus sekali, kurang lebih. Jadi apa yang dilakukannya? Ia dilatih Tuhan dengan sedemikian keras. Tuhan membawanya masuk ke dalam lingkungan istana dengan musik, karena dia pandai bermain kecapi. Diperkenalkan dengan Saul, disukai oleh Saul pada awalnya, sampai pada tahap di mana dia menjadi menantu raja. Nah, ketika Daud mulai menunjukkan prestasi demi prestasinya, kelihatannya iblis tidak suka. Dan iblis itu mempengaruhi hati Saul dan membuat Saul menjadi iri dan benci terhadap anak menantunya sendiri. Dan sejak saat itu kita lihat bagaimana Daud harus pergi, bersembunyi, lari. Kenapa? Ingin diburu dan dibunuh oleh ayah mertuanya. Bagus sekali yang saya sama Tuhan. Sampai di mana ketika Saul dan orang-orangnya, orang-orang kepercayaannya, ini benar-benar dihancurkan oleh Tuhan, ya. Dan Daud bisa duduk di atas singgasana raja, menjadi raja Israel
yang sesungguhnya. Dan itu tidak didapatkan dengan cara yang mudah. Dan ketika dia menulis Mazmur ini, Daud sudah melihat perjalanan hidup. Dia bisa melihat banyak orang baik, dia bisa melihat banyak orang benar. Dia juga banyak melihat orang-orang fasik, orang-orang berdosa, orang-orang jahat yang ada di sekitar, di depan matanya. Dan dia bisa melihat bagaimana perjalanan hidup mereka yang tidak percaya, yang tidak menyukai firman Tuhan. Sehingga dia menulis di sini, mereka yang menyukai Taurat Tuhan, ia seperti pohon, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon ini butuh air, butuh unsur hara yang membuat dia bisa bertumbuh nyaman, hidup. Nah, orang yang menyukai firman Tuhan, yang mencintai kebenaran, itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang daunnya tidak layu. Bagi sekalian yang saya kasih Tuhan, secara khusus kita semua adalah orang-orang yang sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Harusnya kita adalah orang-orang, golongan orang-orang yang mencintai firman Tuhan, ingin tahu firman Tuhan lebih dalam, ingin cari tahu terus dan terus, menyukai firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Itu kita diibaratkan seperti pohon tadi. Nah, bagi sekalian yang saya kasih Tuhan, coba kita buka dalam 2 Samuel. Kita kembali ke dalam poin pertama tadi. Berbahagialah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita buka dalam 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-22. Ya, jadi 2 Samuel 22 ayat 22. Kita akan lihat seperti apa orang fasik digambarkan oleh Alkitab. Banyak sekali sebenarnya. Kita akan lihat beberapa ayat saja, sehingga kita semakin tahu seperti apa ciri-ciri orang fasik, supaya kita jangan sampai sekalipun, ya, satu kali pun itu berjalan menurut nasihat mereka. Ya. Ayat 22 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Nah, kita ketemukan bahwa orang fasik ini, katanya, orang fasik ini adalah orang yang suka menjauhkan diri dari Allah. Wow. Mengapa dia suka menjauhkan diri dari Allah? Karena dari pengertian tadi bahwa mereka ini adalah orang yang tidak mau taat dengan perintah Tuhan. Karena tidak mau taat dengan perintah Tuhan, mereka berusaha untuk menjauhi Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, di dalam perjanjian baru Rasul Paulus juga menuliskan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat. Jangan menjauhkan diri. Paulus mau nasihatkan kita supaya jangan sampai kita masuk ke dalam ranah cara orang fasik hidup. Mereka sudah tidak mau taat dengan perintah Tuhan, tidak mau dengan perintah Tuhan. Mereka juga semakin hari semakin ingin jauh dari Tuhan. Ini orang fasik. Ya, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan, kata Samuel, dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Jadi salah satu ciri orang fasik adalah mereka menjauhkan diri, berusaha menjauhkan diri dari Allah, dari firman-Nya, dari kebenaran. Dan ingat bahwa Paulus juga pernah nasihatkan kita, jangan pernah menjauhkan diri dari jemaat. Jangan pernah menjauhkan diri dari jemaat. Kenapa? Karena Paulus tahu persis bahwa kalau kita berani macam-macam dan mulai menjauhkan diri dari jemaat, ya, peluang menjadi orang fasik besar. Besar. Nah, kita buka kembali dalam Ayub. Ya. Seperti apa digambarkan orang fasik ini dalam Ayub pasal 3 ayat 17. Ayub pasal 3 ayat 17, kita baca sama-sama kembali. Ayub 3 ayat 17. Oke, 1, 2, 3. Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga menjadi
mendapat nasihat. Oke. Di sini kita dapatkan bahwa orang fasik ini suka menimbulkan huru-hara, suka bikin masalah, suka menimbulkan berbagai macam permasalahan. Kenapa? Jelas karena mereka dari awal memang tidak mentaati firman Tuhan. Orang yang tidak suka mentaati firman Tuhan ini sama dengan orang yang hidupnya liar. Apalagi kalau mereka sudah mulai menjauhkan diri dari Tuhan, tidak takut dengan Tuhan. Kerjaan mereka apa? Ya bikin masalah, menimbulkan huru-hara, menimbulkan permasalahan. Nah, ini yang ditulis oleh Ayub di sini. Di sana orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Jadi orang fasik identik dengan orang yang suka membuat permasalahan dimanapun dia berada. Ya. Bikin kacau dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih Tuhan, ini ciri orang fasik yang digambarkan oleh Ayub. Ya. Kita buka kembali masih dalam Ayub tapi pasal 36-nya. Pasal 36 ayat 13. Jadi kalau kita baca dalam Alkitab ini gambaran ciri-ciri yang digambarkan oleh Alkitab tentang orang fasik ini banyak sekali, kita tidak bisa bahas satu persatu. Kita lihat beberapa saja. Ayub 36 ayat 13 kita baca di sini. Ya. 1, 2, 3. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggu. Jadi Ayub kembali lagi menggambarkan ciri-ciri orang fasik di sini. Ya. Selain orang fasik itu suka membuat huru-hara, menimbulkan permasalahan, orang fasik ini adalah orang yang suka menyimpan kemarahan. Ini sama dengan dendam. Ya. Kenapa bisa dendam? Karena di dalam hatinya sama sekali tidak ada rasa takut akan Tuhan, bahkan berusaha menjauhi Tuhan. Karena mereka tidak suka dengan berbagai macam perintah Tuhan dari firman. Tapi sekali lagi kata firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mencintai Taurat Tuhan, menyukainya, bahkan yang merenungkannya siang dan malam. Ya. Jadi bukan sekedar membaca. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian membaca Alkitab sekedar baca. Ini berbeda ketika kita membaca buku, koran, majalah. Kita sekali baca mudah memahaminya. Tapi untuk firman Tuhan itu perlu ditambah direnungkan. Kami sekeluarga kalau biasa baca Alkitab satu pasal selesai, berdoa. Setelah berdoa kita bilang, ada yang mau tanyakan? Biasanya Jojo, ya, ibu tanya. Nah, disitulah kita mulai merenungkan. Oh, ini ayat ini, pasal ini bilangnya begini. Pasal ini ngajarin seperti ini. Nah, inilah yang disebutkan merenungkan. Kalau Bapak Ibu sekalian dalam pembacaan Alkitab tiap malam dan menemukan kesulitan, hari Minggu ini bawalah ke sini. Di akhir kebaktian kita selalu ada tanya jawab. Pak, saya tadi malam baca Alkitab, saya bingung dengan artinya, dengan maksudnya. Apa maksud firman Tuhan di situ? Dengan begitu kita sudah berusaha untuk mencintai firman Tuhan dan merenungkannya. Jadi tidak cukup hanya sekedar membacanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hanya sekedar membacanya lewat dan kita kan tidak akan mengerti apa-apa. Karena ini adalah buku Allah, buku yang ditulis oleh Allah. Ini buku yang benar-benar harus dibaca sambil benar-benar dipahami. Hanya terkadang memang tidak semua orang sekolah teologi gitu. Tidak semua orang mampu memahami apa maksud ini dengan baik. Sehingga membutuhkan orang lain untuk menjelaskannya juga dengan baik. Tetapi paling tidak ya, kita mesti belajar dan berbahagialah ya, mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak meminta nasihat kepada orang fasik, ya. Meminta nasihat kepada orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Hati-hati ya, tidak mengerti firman Tuhan. Mereka yang harus minta nasihat sama kita, bukan kita yang minta sebaliknya. Ya. Nah, itu yang pertama, berbahagialah ya. Nah, yang kedua, kita kembali ke dalam Mazmur pasal 1 tadi. Berbahagia yang kedua. Berbahagialah bukan hanya mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang kedua, berbahagialah mereka yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Bapak Ibu semua pasti tahu
apa itu berdosa. Ya, apa itu dosa, teman-teman? Kita pernah bahas beberapa kali apa pengertian dosa. Ada yang tahu? Apa itu dosa? Oke, betul. Ayatnya di mana? Oke, kita buka dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes, ya. Kalau bisa ditandai, 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 ini merupakan pengertian dari dosa itu sendiri. Oke, kita baca sama-sama. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. 1, 2, 3. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi apa itu dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, pelanggaran terhadap Alkitab. Melanggar yang model apa? Mengajarkan sesuatu di luar Alkitab. Itu sudah dihitung dengan dosa. Jadi menjadi orang berdosa itu tidak harus menjadi seorang pembunuh, pengebom, perampok, perompak, dan teroris. Tidak harus. Dengan melanggar firman Tuhan dalam Alkitab, bahkan mengajarkan sesuatu di mimbar yang bertentangan dengan Alkitab, itu sudah dihitung sebagai dosa. Sudah dihitung sebagai dosa. Bapak Ibu sekalian yang saya kesempatan. Jadi hampir mirip dengan orang fasik, ya, masih kakak adik. Orang fasik pasti orang berdosa. Orang berdosa pasti masih termasuk orang fasik, ya. Orang berdosa adalah orang-orang yang senantiasa melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Apakah kalau kita orang Kristen kita disebut kita sudah bebas dari orang berdosa? Tidak. Kristen sama dengan tidak, bukan berarti tidak lagi, jadi bukan berarti bukan orang berdosa. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tetapi kalau pengikut Kristus percaya, apalagi mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, yang tidak sejalan dengan Alkitab, bukankah dia orang berdosa? Dosa, karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Hukum Allah itu yang mana? Ya Alkitab yang ada di tangan kita hari ini. Bisa nggak Pak kasihkan contohnya? Waduh, banyak sekali. Contoh nyata mengajarkan, ini yang sering kali saya singgung di sini, mengajarkan kalau hari ini ya masih ada yang namanya penglihatan, Tuhan menampakkan diri, mengajarkan masih adanya bahasa lidah, padahal Alkitab bilang itu sudah berhenti. Tapi hari ini masih terus lanjut. Ini sudah melanggar hukum Allah. Mengajarkan baptisan terhadap bayi, mengajarkan baptisan terhadap orang sakit. Ada lagi baptisan bendera. Ada juga yang tidak mengajarkan baptisan. Nah, ini adalah kelompok orang yang melanggar hukum Allah. Nah, itu sudah dosa. Dan itu berlanjut terus. Masih banyak yang lain. Alkitab bilang untuk menjadi seorang gembala syaratnya adalah suami dari satu istri. Artinya sudah pasti ini pria bukan wanita, karena suami dari satu istri. Tapi tidak sedikit orang Kristen yang melakukan kompromi akan ini. Sehingga apa? Kita lihat gembala tapi yang berdiri wanita. Dengan dalih, dengan alasan wanita sekarang sudah pintar-pintar.
Saya bilang dari zaman dulu sampai hari ini wanita banyak yang pintar. Betul enggak? Buktinya apa? Ruth. Tahu cerita Ruth Bapak sekalian? Ruth orang Israel atau bukan? Bukan. Dia bukan orang Israel. Dia menikah dengan orang Israel. Ketika dia menikah dan suaminya meninggal, ini adalah momen di mana dia bisa kembali ke negerinya, kembali ke budayanya, kembali ke orang tuanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Ruth? Tidak mau dia bilang. Dia bilang sama Naomi mertuanya, tidak mau. Aku nggak mau balik lagi. Kemanapun kamu pergi, aku ikut, kata Naomi. Karena bangsamu bangsaku, kata Naomi bilang. Allahmu juga Allah. Wow. Padahal dia bukan orang Israel. Hebat, hebat sekali. Ini perempuan. Siapa bilang perempuan zaman dulu bodoh-bodoh, sekarang pintar-pintar? Enggak. Di setiap zaman selalu ada pria-pria hebat dan juga banyak wanita-wanita yang hebat. Siapa lagi selain Ruth? Rahab. Apa hebatnya Rahab, Pak? Dia perempuan Sunda. Kita tidak bicara mengenai statusnya Rahab, tetapi dia punya keyakinan, punya iman bahwa sebentar lagi Yeriko ini akan hancur, rubuh, dikalahkan, dikuasai, dihancurkan oleh bangsa Israel. Kenapa? Dia pernah mendengar bahwa Israel ini dipimpin, disertai oleh Allah keluar dari Mesir. Siapa yang tidak tahu dengan kehebatan Mesir yang menjadi negara adikuasa pada saat itu? Dan bagaimana Israel keluar dan nyebrang laut Teberau tanpa menggunakan kapal feri, kapal penyeberangan. Dan bagaimana cerita ketika air itu terbelah dan akhirnya menutup kembali dan menghancurkan Firaun bersama dengan pasukan-pasukannya. Dan yang lebih dahsyat lagi juga bagaimana 10 tulah itu menjalar ke orang Mesir. Padahal di negara Mesir ada satu daerah yang namanya daerah Gosen gitu. Daerah Gosen itu adalah daerah perkumpulan atau perkemahan tempat tinggalnya orang Israel. Itu ada di Mesir juga. Tapi ketika 10 tulah itu terjadi, itu daerah Gosen itu seperti diselubungi oleh shield, tameng, sehingga tidak terjadi apa-apa. Sementara di kanan kiri depan belakangnya di Mesir hancur, ditunggang balikan oleh Tuhan dengan 10 tulah. Dan itu terdengar oleh Rahab dan ketika datang kedua pengintai. Dan Rahab bilang, nanti, dia bilang sama kedua pengintai itu, kalau nanti kalian datang dan hancurkan ini, tolong ingat rumahku. Jangan hancurkan rumah. Karena aku yakin bahwa Yeriko juga akan runtuh, hancur dibuat kalian. Tapi tolong rumah, jangan dihancurkan. Kasih tanda. Oke, kasih tanda apa? Kain merah dari jendela. Dan apa yang membuat Rahab hebat? Rahab adalah perempuan yang dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan jalur Mesias dan tercatat dalam Injil Matius. Padahal dia bukan orang Yahudi. Siapa bilang perempuan tidak banyak yang hebat, pintar? Kita tidak bicara mengenai status sosialnya. Kita tidak bicara mengenai harta, duit dan sebagainya, tapi kecerdasan. Dan harusnya kalau hari ini banyak perempuan-perempuan cerdas, dia harus bisa membaca Alkitab bahwa syarat gembala itu adalah suami dari satu istri. Jangan dibalik dengan alasan apapun. Semakin seorang wanita taat, semakin dia juga taat akan ketentuan firman Tuhan. Ketika seorang wanita lahir baru, dia juga akan mentaati semua perintah Tuhan di situ. Bukan dia sambil melayani Tuhan sambil sekaligus tabrak firman Tuhan. Nah, ini Tuhan tidak suka. Ini mirip gayanya Saul. Tuhan suruh bunuh semua dari manusia sampai binatang. Dia bunuh manusianya, binatang dia ambil dengan alasan mau dipersembahkan ke Tuhan. Tuhan bilang sama Saul, mana yang lebih bagus? Persembahan kamu atau kamu lebih dengarin saya? Kata Allah bilang. Yang lebih bagus Saul dengarin Allah ketimbang persembahan itu. Memang Tuhan pemakan daging ya. Bapak sekalian yang saya kesan Tuhan. Ya. Coba kita buka dalam Yesaya. Yesaya pasal 1 ayat 28.
Yesaya 1 ayat 28. Yesaya 1 ayat 28. Kita baca sama-sama kembali. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Nah, kita lihat di situ ada orang berdosa itu seperti apa ciri-cirinya. Ya. Nah, orang berdosa ini adalah tipe-tipe orang yang tidak taat dan suka memberontak. Tidak taat aturan dan tidak mau taat aturan. Suka memberontak. Ya. Tidak taat dengan sistem dalam jemaat. Maunya pakai dirinya sendiri. Nah, ini tipe suka memberontak. Apakah Tuhan suka dengan orang seperti itu? Jelas tidak. Tuhan suka, sayang dengan mereka yang taat dengan sistem dalam jemaat di mana mereka berjemaat. Bapak sekali yang saya sampaikan. Ya. Sekali lagi, untuk menjadi orang berdosa tidak perlu harus menjadi seorang pembunuh, perampok, pencuri, pembom, begal dan sebagainya. Cukup dengan tidak mentaati sedikit firman Tuhan sudah menjadikan kita orang berdosa sebenarnya. Ya, sudah menjadikan kita orang berdosa. Karena dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Apalagi pelanggaran terhadap hukum Allah, dan itu diajarkan dan diestafetkan terus di dalam sebuah gereja. Wah, ini berbahaya. Tetapi tidak heran, karena Tuhan bilang menjelang kedatangannya nanti, ketika anak manusia datang nanti yang kedua kali, akankah ia dapati iman yang benar? Karena iman yang benar seturut dengan pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar adalah mereka yang taat sesuai dan tidak menyimpang dari Alkitab. Itu sesuatu yang logis. Tapi mereka yang mengajarkan sesuatu di luar Alkitab, tetapi pegang Alkitab, ini kita runut-runut, ini pasti menghasilkan iman yang tidak benar. Tapi percaya Yesus, Pak. Alkitab juga bilang bahwa hati-hati, ada Yesus yang lain. Ya, ada Yesus yang lain. Ada juga roh yang lain, dan ada juga Injil yang lain. Ya. Tetapi mereka yang punya iman yang benar, semakin hari, semakin menjelang kedatangan Tuhan, semakin sedikit. Karena sedikit sekali orang-orang yang mau hari ini bilang bahwa saya mau percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan. Di luar Alkitab bukan firman Tuhan. Sedikit yang berani bilang seperti itu dan berani mengaminkan kalimat tersebut. Mungkin banyak kalau ditanya, apakah Bapak Ibu percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan? Oh iya dong. Tapi apakah Bapak Ibu sekalian percaya bahwa di luar Alkitab bukan firman Tuhan? Mulai bingung. Bahwa Tuhan tidak lagi menurunkan wahyunya lewat siapapun. Bapak sekalian yang saya perlukan, berbahagialah mereka yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa maksudnya tidak berdiri? Tidak ikut sama-sama seperti orang berdosa. Berbahagialah mereka. Ini tantangan. Ketika kita nyampaikan kebenaran, itu berarti akan ada mulai macam-macam gangguan dan sebagainya. Ya. Baik, yang ketiga, yang terakhir, ya. Apa yang membuat seseorang berbahagia menurut Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6 tadi? Ya. Yang pertama, berbahagialah mereka yang berjalan tidak berjalan ya menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah mereka yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, berbahagialah mereka yang tidak duduk, ya, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, tadi berjalan, kemudian berdiri, lalu duduk. Ini tipe orang yang nyaman dengan berbagai macam pelanggaran terhadap kebenaran. Ya, jadi berbahagialah mereka yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, orang fasik
orang berdosa, orang pencemooh, ini sebenarnya saudara kandung, bukan saudara kembar. Karena orang fasik, orang berdosa kalau sudah kumpul, apa yang mereka lakukan pasti? Yang mencemooh orang, ngomongin orang, ya, jelek-jelekin orang, nyebarin fitnah dan sebagainya. Ini pencemooh. Mencemooh, kan kita tahu sama arti mencemooh, ya. Jadi mencemooh itu artinya orang yang mengatakan, menyebarkan kabar-kabar atau menjelekkan seorang yang sebenarnya tidak seperti itu. Itu pencemooh namanya. Memaki orang juga bisa, menjelek-jelekkan orang. Pokoknya berkata sesuatu yang tidak pantas terhadap orang tersebut, itu sudah termasuk dengan pencemooh. Nah, berbahagialah mereka yang tidak duduk, artinya tidak dalam kumpulan, tidak setuju dengan cara orang-orang pencemooh tersebut. Ya, ini ya khususnya yang ibu-ibu hati-hati. Ya, kan biasa ibu-ibu punya teman-teman kumpul-kumpulan. Kalau biasanya kalau kumpulan-kumpulan orang percaya aman terhadap pencemooh. Tapi kalau sudah kita ada kumpulan dengan orang-orang yang tidak seiman dan tidak mengerti kebenaran, nanti mulai saking ramainya, serunya, bahan pembicaraan sudah habis, mulai muncul bahan pembicaraan yang tidak harus disebutkan. Bapak-bapak juga bisa, makanya kita mesti milih-milih ya, duduk di mana. Kita mesti lihat kumpulannya, supaya jangan sampai kita ada di tengah-tengah kumpulan seperti itu. Karena berbahagialah mereka yang tidak duduk di situ, celakalah mereka yang ada di situ, kan gitu. Nah, coba kita lihat apa kata Alkitab tentang pencemooh ini. Kita buka Amsal pasal 21. Amsal pasal 21. Ayat 24. Amsal 21 ayat 24. Kita baca sama-sama ayat 2 pasal 21 ayat 24, Amsal 21 ayat 24. 1 2 3. Orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Nah, ciri-ciri, kalau Bapak Ibu sekalian mau tahu ciri-ciri orang pencemooh itu apa? Amsal 21 ayat 24 dibilang, orangnya kurang ajar. Ini luar biasa. Sombong, angkuh, angkuhnya bahkan tak terhingga. Ini disebut dengan pencemooh. Kalau sudah seperti ini, tipenya gampang sekali merendahkan orang lain, karena dia merasa paling hebat walaupun belum tentu. Ya. Saya sering, dan Bapak Ibu juga pasti sering ketemu dengan orang yang sok tahu, padahal tidak tahu sama sekali. Tapi nyerocos terus ngomongnya, dan bahasanya tinggi sekali, bahkan lebih tinggi dari dirinya sendiri. Ya. Nah, pencemooh itu adalah kurang ajar. Ini tidak usah dijelaskan apa itu kurang ajar, ya, pasti tahu semua. Dan sombong serta angkuh. Ini salah satu ciri-ciri pencemooh menurut firman Tuhan. Ya. Sering ketemu orang seperti ini loh. Pernah ketemu orang, minimal pernah kita ketemu orang seperti ini. Pernah lah. Ya, pernah. Kemudian di pasal berikutnya, Amsal pasal berikutnya, pasal 22 ayat 10. Kita lihat di situ. Amsal 22 ayat 10. Seperti apa ciri-ciri pencemooh? Kita baca sama-sama kembali. 1 2 3. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Nah, ciri-ciri apa yang ditampilkan dalam Amsal pasal 22 ini? Di pencemooh ini adalah suka bikin pertengkaran. Ya, namanya mencemooh. Omongin orang. Ini orang kan nggak suka diomongin, dan kan memang tidak sesuai gitu ya. Menjelek-jelekan orang, menfitnah orang, timbullah pertengkaran di situ. Mulai timbullah perbantahan ini dan sebagainya. Dan akhirnya keluarlah kata-kata cemooh, kata-kata kurang pantas. Nah, ini ciri-ciri pencemooh.
sering melakukan atau menimbulkan pertengkaran. Biang kerok kalau orang ini bilang, pencemooh. Mirip-mirip dengan orang-orang fasik dan orang berdosa tadi. Secara garis besar mereka adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak suka menuruti perintah Tuhan. Oke. Amsal, masih dalam Amsal. Amsal banyak sekali di sini ya. Amsal 29. Amsal 29 ayat yang ke-8. Amsal 29 ayat 8 kita baca sama-sama kembali. 1, 3. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Nah, ini selaras dengan Amsal 22 ayat 10 tadi, karena mereka sering melakukan pertengkaran, bikin masalah, bikin onar, ya, sehingga kacau kota dibuat mereka. Semakin banyak orang tidak lahir baru dalam sebuah kota, maka semakin kacaulah kota tersebut. Dulu ketika awal-awal Amerika, bahkan sebelum Amerika terbentuk, di mana orang-orang baptis masih banyak di sana, Amerika menjadi pusat pengiriman misi, misioner yang membawa kabar baik firman Tuhan. Itu datang dari Amerika. Semakin hari kita lihat Amerika pun semakin hari dikuasai oleh orang-orang yang tidak taat akan Tuhan. Bahkan pemerintahannya sudah mulai dikuasai oleh orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, meskipun dia Kristen. Ya. Apakah Kristen itu otomatis kita mengasihi Tuhan? Belum tentu. Karena untuk mengasihi Tuhan, Alkitab sudah bilang apa caranya mengasihi Tuhan. Kita juga pernah sering bahas ini. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Ingat misalnya Yohanes pasal, kalau kamu mengasihi aku, Tuhan Yesus bilang, maka turutilah perintah-perintah. Jadi untuk mengasihi Tuhan gampang sekali. Ya, kita ikut semua apa kata Alkitab, ikut aturan Alkitab, dan tidak usah menyimpang dari Alkitab. Nah, inilah ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi kalau kita jadi orang Kristen, sementara kita mengajarkan sesuatu yang bertentangan, menyimpang dari Alkitab, dan terus mengajarkan dan tidak sadar, itu salah. Itu tidak mengasihi Tuhan. Meskipun saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Yesus, I love Jesus. Enggak, bukan seperti itu cara yang benar dalam mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan, turutilah semua perintahku, Tuhan. Perintah Tuhan ya sudah pasti hari ini ada di dalam Alkitab seluruhnya. Ya. Turutilah semuanya perintah Tuhan di situ. Nah, kita kembali Yesaya pasal 28. Yesaya 28 ayat 14. Ya. Masih berbicara tentang pencemooh. Yesaya 28 ayat 14. 1, sudah ketemu belum? Yesaya 28 ayat 14. 1, 2, 3. Sebab itu dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh, hai orang-orang yang memerintah rakyat dan yang ada di Yerusalem. Nah, di sini kelihatannya dapat kita tarik satu kesimpulan bahwa orang-orang pencemooh ini, yang tadi seperti sudah kita singgung di awal, ini tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Masa bodoh. Ya, makanya firman Tuhan, Yesaya menulis, dengarkanlah, ini perintah ini. Dengarlah firman Tuhan, hai orang-orang pencemooh. Hai orang-orang pencemooh. Jadi orang-orang pencemooh ini adalah orang-orang yang mirip dengan orang fasik, mirip dengan orang berdosa, tidak suka firman Tuhan. Tidak suka firman Tuhan. Ya. Udah, kita tidak usah bicara mengenai doktrin. Kita bicara mengenai kasih saja. Ya kan? Orang Kristen yang sering ngomong gitu. Udah, kita singkirkan apa itu doktrin. Kita bicara kasih, karena kasih mempersatukan. Wah. Padahal dari mana dia tahu itu kasih kalau tidak dari doktrin?
Hari ini banyak orang Kristen yang lucu kalau kita dengar omongannya. Kita tidak usah bahas doktrin dalam Alkitab. Dia nggak ngerti doktrin itu apa. Doktrin itu ada bahasa Inggris yang terserap dalam bahasa Indonesia, yang artinya pengajaran. Segala sesuatu yang diajarkan dari mimbar, diajarkan dalam gereja, apapun itu, terlepas dia benar atau salah, itu sudah termasuk doktrin. Jadi tidak mungkin di sebuah gereja tidak ada doktrin. Pasti ada doktrinnya. Terlepas itu benar atau sesuai dengan Alkitab. Minimal itu sudah ada doktrin di situ. Nah, kadang-kadang orang Kristen ini suka aneh. Kita tidak usah bicara doktrin, kita bicara kasih. Kasih, kita tahu kasih itu dari mana? Ya dari doktrin, dari pengajaran, diajarkan. Kasih Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dari mana kita tahu? Ya dari pengajaran. Nah, orang pencemooh yang disebut seorang pencemooh ini adalah orang yang tidak suka dengan firman Tuhan. Ya, tidak suka dengan firman Tuhan. Kita kembali dalam Mazmur pasal 1 tadi. Ayat 4-nya. Mazmur 1 ayat 4-nya. Ya. Kita sudah dijelaskan mengenai bagaimana orang yang tidak berjalan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri menurut jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya akan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan itu, ya seperti pohon yang berbuah dan tidak layu. Ayat 4-nya. Bukan demikian dengan orang fasik, kata Tuhan bilang. Mereka seperti sekam yang tertiup angin. Ya, Bapak Ibu sekalian yang tahu persis sekam. Ya, saya tahu persis sekam. Kalau di kampung sudah dalam musim panen padi, itu biasa padi ditumbuk sehingga nanti akan terpisah. Keluarlah beras dari kulitnya. Nah, kulit ini sekam. Nah, bagaimana memisahkan sekam dengan beras? Itu biasanya ditampi. Sekam ini kan nggak ada isinya, jadi ringan, tertiup oleh angin. Itu sekam. Dan orang-orang fasik, orang berdosa, pencemooh itu seperti sekam, ya. Gampang tertiup oleh angin. Ya. Ayat 5, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sudah pasti, ya, tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Dia akan merasa risih kalau sudah masuk dalam kumpulan orang benar. Karena orang benar akan berbicara tentang firman Tuhan, akan merenungkan nasihat firman Tuhan. Nah, orang fasik, orang berdosa ini, dia akan mulai gerah, dia mulai tidak nyaman. Apa sih kalian ini dikit-dikit firman Tuhan? Apa sih kalian ini dikit-dikit ngomong masalah rohani? Apa sih ini? Tipenya nggak nyaman, gerah, ya, tidak suka. Kenapa? Karena masuk dalam habitat yang berbeda antara orang benar dan orang fasik dan orang berdosa. Sekali lagi ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tetapi ada yang bertanya, Pak, kalau kita baca Mazmur 73, Mazmurnya Asaf, ya, kenapa seperti seolah-olah orang berdosa, orang fasik ini kok hidupnya mujur, sehat-sehat, sukses, bahkan tidak pernah sakit, bahkan tidak pernah seperti rugi sedikit pun, seolah-olah hidupnya selalu mujur dan sebagainya. Si Asaf sampai menulis sedemikian rupa. Tetapi di pertengahan ayatnya dia bilang, sebenarnya mereka, ya, sedang Tuhan simpan di tepi jurang yang sangat-sangat licin. Terpeleset sedikit, hancurlah. Tidak akan bisa terselamatkan. Terpeleset sedikit. Jadi posisi mereka sebenarnya hari ini memang seperti orang yang sukses, hebat, kaya, selalu sehat, selalu mujur. Tapi sebenarnya mereka sedang berdiri di sebuah jurang yang sangat-sangat licin. Bergerak sedikit, mereka akan terpeleset dan hancur, jatuh, selesai semua. Berbeda dengan orang benar. Bapak Ibu sekalian yang sayang sama Tuhan, ya. Jadi Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 kita belajar berbahagialah, ya.
Berbahagialah jikalau kita hari ini tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Berbahagialah kalau hari ini kita tidak berdiri dalam jalan orang berdosa. Dan berbahagialah kalau kita hari ini tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Serta berbahagialah kalau dalam hati kita ini punya kerinduan, kesukaan akan firman Tuhan, dan berusaha untuk merenungkan firman Tuhan itu dengan sedemikian rupa. Berbahagialah mereka seperti itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sangat indah yang ditulis oleh pemazmur, yang sudah kami baca, bahkan sudah kami renungkan. Kami mendapatkan banyak pelajaran berharga. Tuhan, terima kasih atas jemaat lokal Al-Tabiah yang Tuhan berikan. Tuhan sediakan di kota Depok, sehingga kami bisa ada dan menjadi bagian di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Jikalau hari ini kami tidak menjadi bagian orang berdosa, orang fasik, bukan pencemooh, dan juga Tuhan tahu bahwa kami adalah orang yang sangat rindu ingin tahu kebenaran, ya, membaca firman-Mu, menggali kebenaran yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh anggota jemaat kami dimanapun mereka berada, dan saudara-saudari seiman kami dimanapun yang menyaksikan acara kebaktian secara live hari ini. Tuhan, pimpin sertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kalian, kita sudah belajar firman Tuhan, dan mari kita bernyanyi untuk merespon firman Tuhan yang barusan kita sudah pelajari. Dan mari bernyanyi pujian nomor 316. Dan saya undang kita semua bangkit berdiri karena sudah cukup lama duduk. 316, terang surgawi. Apa itu terang surgawi? Orang yang tahu terang surgawi adalah orang-orang yang sudah diselamatkan pastinya. Terang surgawi itu bukan berarti ada terang dari atas, ada sinar lalu menerangi kita, bukan. Terang surgawi adalah sebuah istilah rohani, bahwa setiap orang yang sudah diselamatkan, setiap orang yang sudah bertobat dalam percaya, dalam hatinya ada terang. Karena apa? Ada Roh Kudus dalam hati setiap orang percaya. 316 ayat 1, 2, dan 3. Mari. Yang pertama,
Silakan duduk Bapak sekalian. Oke, kita akan masuk ke dalam pembacaan warta jemaat. Yang bertugas dipersilakan Rudi. Oke, sip.